Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fauzan Firdaus dengan BP 25112224 dari jurusan Gizi angkatan 2025 ingin mewawancarai seorang teman kita yang bernama Nama saya Khalifatul Maslik dengan DP 2511227001. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan kepada saudara Sidik. Bagaimana sih pandangan Sidik tentang perkembangan musik religi atau Islami pada saat sekarang ini? Menurut pandangan saya, perkembangan musik religi pada saat ini sangat baik karena kan tidak semua musik itu kan tidak menyimpang tuh ya. Oh, berarti tidak menyimpang dari hal-hal agama ya, walaupun sudah berkembang sampai saat ini. Nah, selanjutnya itu ada bagaimana sih pendapat Sidik mengenai praktik mengubah lirik lagu Islami? Bagaimana jika ada lagu yang dimana terdapat dalam lirik lagu tersebut diubah-ubah maknanya, itu gimana menurut pandangan Sidik? Apakah menyimpang atau gimana? Itu termasuk menyimpang karena kan lirik dari lagu-lagu Islam itu kan kadang-kadang memuja-muja Tuhan, jadi kan nggak baik. Nah, selanjutnya bagaimana tanggapan Sidik tentang musik Islami yang diaransemen ulang menjadi versi koplo atau DJ dan semacamnya? Kalau jadi koplo ya, pandangan saya sih nggak baik sih. Berarti nggak etis ya? Ya, karena kan kita membuat lagu kan untuk religi, bukan ya. Kayak joget-joget aja lah gitu. Ada yang keempat, bagaimana reaksi masyarakat yang Sidik lihat terhadap perubahan lirik atau musik Islami menjadi koplo atau DJ? Apakah masyarakatnya setuju atau ada yang kontra, pro dan kontra, itu gimana tanggapan Sidik? Tergantung masyarakatnya ya. Kalau misalnya kita di lingkungan yang masyarakatnya agama yang kuat, mungkin tidak setuju ya. Apa sih harapan Sidik terhadap perkembangan musik Islami ke depannya? Apakah ada saran atau kritik nih bagi orang-orang yang mengubah liriknya gitu? Saran saya sih, kalau memang buat musik religi itu memang buat kayak lagu jadi melo gitu. Berarti harus sesuai dengan kaidah nilai-nilai agama Islam ya. Berarti walaupun perkembangan zaman sangat canggih, tidak perlu dan tidak harus meninggalkan nilai-nilai etika dalam ajaran agama Islam. Baik itu dari lagu kan tentunya. Baik, sekian. Terima kasih kepada saudara Sidik karena telah memberikan jawaban wawancara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bagus Putra dari jurusan Gizi dari proyek agama. Sekarang saya akan mewawancara. Sebelumnya boleh perkenalan dulu Kak. Oke, kenalkan semuanya. Nama saya Alfilia Putri. Saya dari IKM angkatan 23. Oke Kak, untuk pertanyaan pertama, itu bagaimana pandangan Kakak tentang praktik pengubahan lagu, khususnya dari lagu Islami Kak, ataupun yang kemarin lagi viral di Minang Kak, pengubahan lirik lagu Kok Indah Jodoh Tuhan dan Bangsa, itu gimana menurut Kakak? Kalau menurut Kakak, sebelumnya ada sisi negatif ataupun sisi positifnya gitu. Ada beberapa ulama yang bilang kalau musik itu haram, tapi ada beberapa ulama yang mengatakan kalau musik itu diperbolehkan gitu, asal tidak menyalahgunakan gitu. Jadi kalau menurut Kakak, kalau contoh yang Bilqis bilang tadi itu tidak sangat sangat jauh dari praktik Islam gitu, sangat disayangkan ya orang yang berkata seperti itu. Tapi kan contohnya banyak ya, ada juga contohnya musik-musik yang lain. Ada sisi positifnya menurut Kakak, karena hidayah itu kita nggak tahu datangnya dari mana ya. Walaupun mungkin itu menurut kita agak menyimpang, tapi kita nggak tahu dari lagu yang mungkin kita bilang menyimpang itu orang mendapat hidayah gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan oknum tertentu, kepada kitanya lagi gitu. Bagaimana cara kita cermat dalam memilih dan memilah untuk menuju jalannya yang lebih baik. Oke Kak, untuk pertanyaan selanjutnya itu tentang aransemen atau pengulangan lagu-lagu Islami itu tapi dalam bentuk koplo ataupun DJ itu gimana menurut Kakak? Kalau menurut Kakak sama, itu masih menyimpang gitu ya. Sedangkan musik yang biasa saja itu bisa dibilang ada beberapa ulama yang mengharamkan, apalagi ditambahin DJ dan segala macam. Karena dari musik itu orang bisa menyalahgunakannya gitu. Nanti kita nggak
atau yang nauzubillah yang sebenarnya itu lagu Islam dibawakanlah ke klub dan segala macam gitu. Jadi yang menciptakan dia bertujuan untuk mengubah seseorang menjadi lebih baik, malah jalur dosa sama dia gitu. Jadi kita harus kembali lagi ke tadi, harus cermat-cermat dalam memilah dan memilih dalam satu hal sekarang. Berarti balik ke pribadi. Iya, pribadi masing-masing, bagaimana kita mencermati, bagaimana kita dapat memanfaatkan perkembangan teknologi yang sungguh luar biasa pada saat sekarang. Oke Kak, untuk pertanyaan terakhir itu mungkin harapan Kakak terhadap perkembangan musik ke depannya, bukan hanya dari musik Islam aja Kak, tapi dari musik-musik yang lain. Oke, harapan kakak ya semoga apapun itu baik Islami maupun enggak, semoga bisa membawa kemaslahatan lah bagi anak bangsa, membawa keberkahan bagi siapapun itu.